Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz selalu berkah, panjang umur dan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Bagaimana kalau mengisi waktu luang kita berzikir, tapi zikirnya dalam hati, apa boleh? Apa kalau berzikir itu harus diucapkan dengan lisan? Iya, begini. Zikir itu ada zikir amali, ada zikir lisani, ya, ada zikir batini. Jadi zikir itu ada 3. Pertama, zikir amali. Zikir amali itu Anda berbuat kebaikan, itu zikir. Ya, itu zikir. Ibu sekarang menyiapkan sarapan untuk keluarga sambil dengerin percikan iman, Anda berzikir. Bapak sekarang lagi jogging ya di treadmill sambil dengerin percikan iman, Anda zikir. Karena olahraga itu kan bagian dari ibadah supaya kita fit, ya kan? Gitu. Nah, adik-adik sekarang sedang belajar karena nanti ada PR yang harus dikumpulkan. Nah, itu zikir. Jadi zikir amal itu zikir dengan perbuatan. Bapak nanti pergi ke kantor untuk mencari nafkah, itu zikir, ya. Jadi zikir amali itu segala ucapan, perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah. Itu zikir amali. Ini yang dikatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir sambil jalan, sambil jalan, sambil duduk, sambil berbaring. Itu namanya zikir amali. Saya dan Anda sekarang sedang berzikir. Zikir amali. Saya menyampaikan sesuatu yang saya tahu, Anda mendengarkan, kita saling berwasiat dalam kebaikan dan kesabaran. Saya sedang berzikir, Anda juga sedang berzikir. Nah, ini zikir amali. Yang kedua, zikir lisani. Zikir lisani itu seperti yang kita baca di dalam sholat. Selesai sholat, kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Atau zikir apapun yang bersifat lisan. Doa itu zikir yang bersifat lisan. Jadi kalau Anda mau makan, mengatakan minimal bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau ditambah dengan doa yang Anda hafal, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu Anda zikir lisani. Lalu ketika makan, itu zikir amali. Ketika Bapak nanti pergi ke kantor, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Maka itu zikir lisani. Anda pergi ke kantor atau Anda cari nafkah, berdagang, ya, berkegiatan. Nah, itu zikir amali. Jadi lisani dan amali. Ada lagi zikir batini. Zikir batini itu batin Anda yang connecting sama Allah. Itu yang Anda tanyakan, boleh nggak? Ya boleh. Ya. Anda sambil duduk, hati, jiwa Anda itu connect sama Allah subhanallah, tapi dalam hati, ya kan gitu. Anda di perjalanan, ya, lisan Anda tidak bergumam, tapi hati Anda terus berzikir, ya, bertahlil, baca la ilaha illallah, bertahmid, bertakbir, tapi batin Anda, ya. Nah, itu juga boleh. Jadi saudara-saudaraku tercinta, sahabat percikan iman, memang zikir itu tergantung kondisi yang kita hadapi. Bisa zikir lisani dengan lisan, bisa zikir amali dengan perbuatan, atau zikir batini secara batin. Nah, ada orang yang saat sakit dia sendirian di ruang ICU, dia sendirian. Kalau yang bersangkutan itu biasa dekat dengan Allah, saya berani jamin dia zikir batini, ya. Orang lagi berbaring di rumah sakit antara sadar dan tidak, maka batinnya itu connect gitu. Diulang-ulang dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisi itu kondisi terakhir dia di dalam perawatan. Jadi sebenarnya saudara-saudaraku tercinta,
Yang paling menentukan itu nanti kita. Saya kan sering bilang, pada akhirnya kita tuh sendirian. Pada akhirnya, ya. Anda banyak pengikut, Anda banyak pengagum, Anda banyak yang mendukung. Ujungnya pulang sendirian. Ya nggak sih? Sendiri. Makanya zikir batini itu bagian yang akan menemani kita saat dalam kesendirian. Coba Anda bayangkan. Orang meninggal itu kan tak selamanya ditalkinkan oleh orang banyak. Benar nggak? Iya nggak sih? Ada yang saat syakarat itu ada yang sedang syakarat itu, di situ ada anaknya, di situ ada istrinya, ya, ditalkinkan. Ada kondisi seperti itu. Tapi banyak yang kondisinya dalam kesendirian. Yang kena COVID itu rata-rata meninggalnya dalam kesendirian. Ya di ruang ICU, tidak ada siapapun, ya, begitu. Atau tiba-tiba dia di ruang perawatan ada sesek, ya, gitu. Serangan. Belum aja dibawa ke ruang ICU sudah selesai. Nah, coba dengan siapa? Dengan siapa coba? Itulah zikir batini, saudara-saudara sekalian. Jadi pastilah dalam kondisi begitu, orang yang hari-harinya dekat dengan Allah itu di saat kondisi kesendirian itu lebih dekat lagi. Nah, ini saya sekalian menjawab kekhawatiran. Banyak orang yang khawatir, Ustadz, orang tua saya meninggalnya karena COVID. Tak ada seorang pun yang menemani saat dia meninggal. Tak ada yang mentalkinkan. Saya bilang nggak usah khawatir. Kalau almarhum itu memang sudah dekat dengan Allah, percayalah bahwa dia akan connect terus, nyambung terus batinnya itu kepada Allah. Nah, itu namanya zikir batini yang Anda tanyakan itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga saya dan Anda, kita semua nanti ketika dipanggil Allah dalam kesendirian, batin kita terus bergantung, dekat, nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.